Selamat datang di channel aku. Aku sedikit pusing. Aku mau tag video ini udah berulang kali, oke. Jadi ini mungkin tag yang terakhir kalinya dan aku di sini mau kasih tahu kalian bahwa permanent resident aku di approve. Yeah. Pokoknya aku seneng banget dan hari ini aku mau sedikit cerita sama kalian tentang proses dan timeline dari pengurusan atau apply atau pengajuan permanent resident atau green card. Oke. Jadi sebelumnya aku mau sedikit cerita, aku masuk US itu tanggal 5 November 2023 dan kami mulai apply itu di tanggal 28 November dan di approve-nya itu hari ini tanggal 20 Maret 2024. Alhamdulillah, dan waktunya itu singkat ya. Dan beberapa teman aku tanya juga, mereka bilang proses green card mereka itu normalnya itu 6 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang sampai 1 tahun, ada yang sampai 2 tahun. Jadi aku termasuk beruntung. Aku juga tanpa interview. Oke, hari ini aku mau cerita sama kalian. Oke, kita mulai. Nah, untuk aku pribadi ini berdasarkan proses aku ya. Jadi kalau ada yang berbeda atau apa sedikit, kalian boleh cek di websitenya USCIS untuk lebih detailnya atau lebih jelasnya. Nah, ini berdasarkan timeline dan proses aku sendiri. Oke. Tanggal 5 November aku masuk US, terus tanggal 9 November suami aku ngurus kami melakukan pernikahan secara online. Nah, ada beberapa teman yang langsung nikah di balainya, dan aku pribadi kami nikah secara online. Dan karena online kami dapat bukti sertifikat nikah atau sertifikat marriage certificate secara fisiknya itu kami dapat di tanggal 18 November, jadi agak 9 hari setelah pernikahan kami berlangsung. Tapi sebelumnya kami udah dapat yang namanya VDF, jadi udah bisa ngurus yang lainnya. Oke, lanjut. Di tanggal 11 November aku diajak suami untuk ngurus yang namanya Social Security Number. Waktu itu kami nggak tahu kalau seandainya di pas pengajuan adjust of status atau permanent resident kita bisa ngurus social security number-nya sekalian gitu. Tapi kami berarti kami ngurusnya separate atau terpisah, oke. Pas ngurus social security number, nah seperti sebelumnya aku mau kasih tunjuk kalian permanent resident aku seperti ini. Aku masih pakai nama keluarga aku. Nah, buat kalian yang mau ganti bisa ganti. Kalau kalian nggak mau ganti ya seperti aku. Pas waktu mengurus social security number, petugas itu tanya sama aku, kamu nggak mau ganti nih nama kamu atau kamu masih mau tetap sama nama ini? Terus aku bilang aku mau tetap nama ini. Suami aku juga kaget waktu itu, jadi aku bilang, ada kamu kan menang nanti pas kita punya anak aku pasti pakai nama keluarga kamu bukan nama keluarga aku, jadi biar akulah yang ibaratnya tetap membanggakan nama keluarga aku, oke. Seperti itu. Nah, lanjut. Tanggal 28 November kami apply. Nah, apa-apa aja berkas yang kalian butuhkan? Yang pertama itu yang kalian butuhkan, aku sebenarnya udah tulis beberapa di sini di sini aku kasih tahu kalian berkas yang dibutuhkan. Pertama, form E 485 permanent resident atau adjust of status. Nah, untuk mendownload form ini kalian pastikan tanggal expirednya itu masih lama, oke. Ada di ujung kertasnya. Nah, setelah itu aku pribadi masukin I797. Di situ memang diminta 797, atau aku masukin NOA 1 sama NOA 2. Terus form I864 atau affidavit of support. Nah, ini berbeda sama K1 visa kemarin. Yang di sini ini lebih detail dan lebih rumit, oke. Nah, untuk affidavit of support ini mereka butuh
supporting document seperti kalau suami aku kemarin masukin paspor sama ID dia, fotokopinya. Terus juga dia masukin form W2 atau bukti pembayaran teks dia. Terus kami masukkan juga form G1145F atau A Notification of Application. Terus juga kita masukin, nah di situ sebenarnya diminta itu form I693, karena aku itu masuk US terus langsung apply untuk ke Just of Status, jadi aku bisa pakai yang namanya hasil medical check up aku yang waktu di Indonesia kemarin. Nah, kalau kalian apply-nya ini setelah beberapa tahun kemudian dan hasil medical check up kalian expired, jadi kalian harus ke civil surgeon lagi untuk ngurus medical check up untuk pengajuan adjust of statusnya. Oke? Nah, karena kemarin aku masih berlaku, belum expired, jadi aku masukin form DS2054 atau Report of Medical Examination. Terus juga aku masukin DS3026 Medical History and Physical Examination. Terus juga aku masukin form DS3025 atau Vaccination Document Worksheet, dan juga DS3030 atau Tuberculosis Document Worksheet. Ada juga dokumen pendukung seperti birth certificate, original pakai bahasa Indonesia dan juga translate aku masukin. Terus marriage certificate, itu fotokopi aja ya. Terus paspor K1 visa kita kemarin sama stamp dari imigrasinya. Terus juga masukin form I94, itu kita dapat di website imigrasinya, itu ada. Terus juga pas foto 2x2 dua lembar sama kayak K1 visa kemarin. Nah, untuk terus juga jangan lupa payment in check. Jadi jangan lupa juga cek pembayaran untuk adjust of statusnya. Itu kalau nggak salah $1.225. Nanti aku tampilin ya. Nah, pas kita mengajukan permanent resident ini, kita juga bisa mengajukan work permit sama travel document. Nah, jadi lebih hemat. Jadi nggak dikenakan biaya lagi untuk pengajuan work permit sama travel documentnya. Seperti ini. Jadi dia udah kasih tahu, oke? Nah, untuk pengajuan work permitnya, mereka butuh supporting document. Ini nanti aku tulis di sini aja, oke? Apa aja yang mereka butuhin? Itu form I94 juga masuk, paspor, K1 visa, NOA juga aku masukin ya, NOA 1, NOA 2, terus pas foto. Nah, untuk travel document juga sama, formnya juga sama, hampir sama seperti ini. Setelah aku mengajukan ini, aku apply ini di tanggal 28 November. Jadi kami kirimnya di tanggal 28 November. Untuk pengemasannya, kalian bisa masukin ke amplop seperti ini. Jadi masing-masing untuk adjust of status, travel document, sama work permit. Jadi ada 3 amplop, clear amplop kayak gini. Terus nanti aku tulis di sininya itu kayak ini application permanent resident or adjust of status kayak gitu. Form I485 kayak gitu aku tulis. Terus juga sama untuk work permit sama travel document sama di 3 amplop. Setelah itu aku masukin di satu amplop. Setelah amplop yang ini aku masukin ke amplop yang lain. Nah, di amplop yang terakhir itu aku taruh cover letter, check atau cek pembayaran tadi, payment in check itu kita masukinnya di amplop I485 ya, jangan yang lain. Amplop terakhir itu kita taruh cover letter. Terus juga itu baru yang terakhir itu amplop bubble baru untuk alamat USCIS nya, bukan cover letter di luar ya, amplop bubble-nya yang di luar kalau kami. Jadi kayak 4 amplop gitu. Kami kirimnya itu di tanggal 28 November 2021.
2023, dan kami dapat surat notice of action dari USCIS itu sekitar tanggal 2 Desember 2023. Nah, setelah kita dapat notice of action, jangan lupa kita buat account di USCIS. Jadi kita buat account, terus kita transfer number cash yang kita dapat dari surat itu, kita masukin ke akun kita. Jadi kita bisa tracking cash kita itu sejauh mana melalui akun kita yang tadi. Setelah itu tanggal 9 Desember 2023 USCIS membuat biometric schedule untuk aku. Tanggal 29 Desember itu waktu aku aku melakukan biometrik. Nah, apa aja yang kita bawa itu nanti mereka udah kasih tahu di surat biometrik kita yang pas kita biometric schedule, yang di schedulein mereka kirim surat lagi sama kita apa yang harus kita bawa. Nah, di lembar terakhirnya itu jangan lupa diisi itu, kita isi data diri kita. Oke. Aku kemarin lupa isi, jadi pas waktu nyampe kantor USCIS-nya, di situ mereka bilang ini isi, jangan lupa isi, katanya gitu. Jadi aku harus isi di situ. Kalau kalian udah isi dari awal, jadi kalian nggak repot gitu. Nah, setelah selesai biometrik tanggal 11 Januari 2024, aku sudah dapat kartu work permit aku. Dia seperti ini, kartunya seperti ini. Oke, untuk work permit. Nah, setelah itu di tanggal 5 Februari 2024 aku dapat notice of action. Aku dapat surat lagi dari USCIS kalau mereka minta request for evidence. Nah, di situ apa aja yang mereka minta, nanti aku tampilin apa aja yang mereka minta. Setelah itu tanggal 26 Februari 2024, aku dan suami aku baru kirim evidence-nya. Nah, setelah kami kirim, itu ada sekitar 10 evidence yang kami tampilin. Salah satunya itu foto aku sama keluarga suami aku, foto aku dan suami aku pas aku pakai gaun. Jadi kan pakai gaun. Pas foto juga bukti pernikahan, pokoknya bukti pernikahan. Terus juga jangan lupa kalau kalian ada share account. Terus juga suami aku masukin juga screen bukti dia mengirimkan uang sama aku, bukti saksi pernikahan kami, yaitu mertua aku, Abuji sama Amiji. Nah, setelah mengirimkan evidence, kita tunggu lagi. Di tanggal 27-nya mereka kasih informasi kalau mereka menerima bukti evidence yang kita kirim. Setelahnya tanggal 28 Februari 2024 cash aku di approve. Aku baru lihat di situ cash aku di approve. Nah, mereka bakalan kirim surat. Setelah itu mereka kirim surat karena udah di approve, mereka kirim surat bahwa cash kita di approve. Di tanggal 1 Maret kalau nggak salah aku lihat mereka sedang prosesnya masih approve, masih dinyatakan approve. Pas tanggal 15 Maret aku lihat lagi kartu aku udah gimana gitu kan. Mereka bilang sedang memproses kartunya, sedang proses pembuatan kartunya gitu lah, kartu green cardnya. Tanggal 20 Maret hari ini mereka kirim kartu aku, dan seperti ini kartunya dikirim. Ini foto pas kita biometrik ya. Jadi saran aku pas kalian biometrik, usahakan kalian berdandan ya. Untuk cewek-cewek jangan lupa berdandan agak cantik, pakai makeup aja, pakai makeup tipis-tipis biar kalian kelihatan segar. Terus kalau kalian pakai hijabnya agak dirapikan, agak dibagusin lah, cantik-cantik, pokoknya cantikin lah gitu. Nah, kalau kalian kalian nggak pakai hijab, rambutnya agak di blow up atau di apa, pokoknya ditata rapi. Oke. Nah, setelah itu sudah oke, selesai. Nah, katanya ini nggak berlaku lagi, kartu ini yang work permit ini nggak berlaku lagi karena kita sudah ada yang namanya green card. Terus
status travel document aku terminate, dibuat sama USCIS karena itu nggak dibutuhin lagi karena kita udah ada green card. Oke, jadi seperti yang kalian tonton prosesnya sekitar 3 bulan, kurang lebih 3 bulan. Oke kakak, baik, sampai sini aja video aku. Dan sebelumnya aku mau kasih selamat buat kalian sudah sukses dengan K1 visa, dan sekarang proses selanjutnya yaitu adjust of status. Selamat buat kalian yang udah di tahap ini dan semoga sukses untuk pengajuan green cardnya. Aku doain semoga prosesnya lancar dan cepat seperti aku, atau lebih cepat kalau bisa, amin amin ya rabbal alamin. Dan buat kalian yang masih prosesnya masih jalan, tetap semangat, oke? Dan buat kalian yang K1 visa dan menonton ini untuk menyiapkan amunisi kalian, semangat, tetap semangat, oke? Karena sebenarnya nggak terasa sih untuk proses ini, oke? Tetap semangat ya guys. Dan buat kalian yang mau aku untuk buat tutorial pengisian dokumen adjust of statusnya atau permanent residentnya, dan juga work permit dan travel document atau affidavit of support, gimana cara ngisinya. Kalau kalian mau aku buat tutorialnya, jangan lupa tulis di kolom komentar, atau kalian punya request untuk video selanjutnya, tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like buat kalian dan subscribe. Oke, see you. I love you.